Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu Umi Salamah, yang kedua Muslimun, kemudian Khamsiyah, kemudian yang keempat Muhammad Syaifuddin, yang kelima Muhammad Ayub Abdullah. Kemudian analisis kebijakan pendidikan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, landasan dan regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian wajib belajar 12 tahun mulai dari SD sampai dengan SMA sederajat. Meskipun yang dibiayai penuh negara adalah program 9 tahun. Kebijakan Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Kemudian yang B, fokus utama kebijakan. Yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan harus rata, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian penguatan kurikulum merdeka khususnya yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Kemudian yang ketiga, digitalisasi pendidikan melalui platform seperti rumah belajar, kesejahteraan guru termasuk sertifikasi dan tunjangan profesi. Kemudian asesmen nasional menggantikan ujian nasional, fokus pada literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian yang C, tantangan kualitas pendidikan masih belum merata. Tantangan yang kedua, ketimpangan infrastruktur antar wilayah. Tantangan yang ketiga, kompetensi guru yang bervariasi. Yang keempat, tingkat literasi dan numerasi yang rendah menurut survei PISA. Kemudian yang bisa dilanjut oleh Mas Syaifuddin. Yang kedua, perbandingan dengan negara lain, yaitu di negara Finlandia, yaitu kebijakan utama pendidikan berbasis kepercayaan bukan ujian. Tidak ada ujian nasional, penilaiannya berbasis formatif oleh guru. Kemudian guru harus lulusan S2 melalui seleksi ketat. Rasio murid guru rendah sehingga pembelajaran lebih personal, dan sistem sekolah egaliter tanpa sekolah favorit. Perbandingan Indonesia masih mengandalkan standar penilaian nasional meskipun mulai berubah dan belum sepenuhnya mempercayai otonomi guru. Yang kedua, perbandingan dengan negara Singapura. Di negara Singapura, kebijakan utama berbasis meritokrasi dan teknologi. Di negara Singapura sangat kompetitif. Ujian seperti PSLE, Primary School Leaving Exam, menjadi penentu awal jalur pendidikan. Kemudian guru dilatih secara intensif dengan jalur karir yang jelas dan intensif yang tinggi. Kemudian investasi besar dalam teknologi pendidikan dan STEM. Perbandingannya, Indonesia cenderung bergerak ke arah desentralisasi kurikulum dan pengurangan tekanan akademik, kebalikan dari pendekatan seleksi Singapura. Yang ketiga, di negara Jepang. Di negara Jepang fokus pada disiplin, kerjasama, dan nilai moral. Yang kedua, kurangnya ketergantungan pada bimbingan belajar resmi. Sekolah menyediakan waktu belajar tambahan. Yang ketiga, sekolah juga menjadi tempat pembentukan karakter dan etika sosial. Perbandingan di Indonesia masih berfokus pada akademik dan angka, meskipun kurikulum merdeka mulai menambahkan pembelajaran berbasis proyek dan karakter. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk analisis kebijakan pendidikan di Indonesia dan perbandingannya di negara lain. Kesimpulannya, di Indonesia untuk aspek pendekatan kurikulum itu masih transisi ke
kompetensi. Sedangkan di negara maju seperti Finlandia, Singapura, Jepang itu sudah fokus pada pembelajaran bermakna dan aplikatif. Kemudian aspek evaluasi siswa di Indonesia masih menggunakan asesmen nasional. Sedangkan di negara maju sudah masih menggunakan penilaian formatif dan personal. Dan itu mungkin cukup sederhana. Kemudian untuk aspek guru di Indonesia, guru itu harus sertifikasi, tetapi program sertifikasi itu belum merata. Kalau di negara maju itu menggunakan seleksi ketat dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian untuk aspek pemerataan itu masih menjadi tantangan untuk di Indonesia. Sedangkan di negara maju itu sudah infrastruktur dan sumber daya itu lebih merata, sudah lebih merata. Kemudian aspek peran teknologi di Indonesia itu sedang diproses untuk dikembangkan. Sedangkan di negara maju sudah matang dan terintegrasi. Cukup sekian analisis dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.